Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Di bawah bimbingan Ibu Siti Samsiah, SPD SD MPD, selaku fasilitator, dan Bapak Aris Sulaiman SPD, selaku pengajar praktik. Berikut adalah aksi nyata desiminasi modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Saroni selaku Wakil Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan untuk menyediakan waktunya hadir pada acara desiminasi aksi nyata berbagi budaya positif untuk pemenuhan tugas saya selaku CGB Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Baik Bapak dan Ibu, untuk pagi hari ini acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya yang kedua sambutan dari Kepala SMK yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Saroni. Kemudian yang ketiga adalah desiminasi modul 1.4 budaya positif. Langsung saja kita mulai. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Jepara yang diwakilkan Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Saroni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan di pagi hari ini, mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan panjang umur, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti desiminasi budaya positif dari guru penggerak Bu Maria Ulfa. Semoga pada kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat, bisa nanti memberikan angin
segar untuk kita semuanya, sehingga nanti teman-teman kita yang ada di SMK 3 ini yang masih bisa menjangkau untuk bisa menjadi guru penggerak semua. Kalau nanti programnya masih diperpanjang. Kalau programnya sudah tidak diperpanjang, ya Allah alam. Tapi semoga semuanya bisa ikut menjadi guru penggerak sehingga nanti SMK 3 ke depan itu akan semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang, sehingga nanti anak-anak kita ke depannya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pada kesempatan pagi hari ini yang selalu saya hormati untuk Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan hari ini yang dipilih Ibu ya. Iya. Dipilih berarti sing 66 Masih itu ada ya. 7 nanti Pak. Nah, Masih ada rekan kami 6 lagi ya. oh masih ada 6 lagi, cuma belum hadir ya. Berarti hari ini nggak ditunggui apa itu pengajar praktek ya. Tidak, nanti pendampingan ada lagi jadwalnya. Dan terima kasih kesampaian teman-teman yang memberikan support dukungan pada teman kita guru penggerak. Semoga nanti bisa membawa imbas untuk panjenengan semuanya. Dan semoga panjenengan semua yang belum nanti yang masih mencoba usianya untuk bisa menjadi guru penggerak. Ya, pada waktu peluncuran pertama itu dulu saya juga tertarik. Tapi karena saat daftar usia sudah melebihi 50 itu sudah tidak bisa. Angkatan pertama itu. Jadi melebihi 50 akhirnya tidak bisa. Tapi ya memang itulah namanya pemerintah mosok tua kon melu kok ora ana manfaat ya gitu ya Pak ya. Yang mudah-mudahan ini yang masanya akan semakin panjang, tapi ya tetap ini sebagai ilmu walaupun nanti regulasinya berubah, tapi ini adalah pengetahuan yang harus kita capai sebagai bekal kita dalam memberikan materi kepada anak didik kita dan memberikan semangat untuk anak didik kita dan motivasi untuk adik-adik kita. Dan saya kira semangat untuk Bu Maria dan selamat berdiseminasi, semoga kegiatan hari ini bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua dan khususnya untuk kemajuan SMK 3 tercinta. Dan saya kenal Timono Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pak Saroni. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya langsung saja kepada materi inti, yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Marilah kita belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tepatnya di SMK Negeri 3 tercinta ini. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada sedikit materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu sendiri seperti yang ada di layar merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau selama ini mungkin kita masih melakukan pembelajaran yang sentralnya adalah guru. Nah, sekarang mulai dari hari ini mungkin setelah desiminasi kita bisa membudayakan budaya yang positif dengan menerapkan kebudayaan bahwa dalam pembelajaran kita bisa berpihak pada murid. Baik Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah meliputi ada warga sekolah. Warga sekolah ini ada siswa, ada guru, ada tenaga pendidik, ada wali murid, dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Kemudian ada lingkungan yang positif, kemudian saling belajar, saling mendukung, saling bekerja sama, karakter baik, dan kebiasaan yang baik. Adapun konsep inti dari budaya positif itu meliputi beberapa macam. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian setelah kita melalui perubahan paradigma belajar, barulah terbentuk disiplin positif berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada juga posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kita sebagai guru. Kemudian ada keyakinan kelas. Ini nanti kita bentuk dengan murid-murid sebelum kita melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir kita nanti akan belajar bersama mengenai segitiga restitusi. Baik, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma yang baru di sini adalah pembelajaran dengan
paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi ini penting, kita harus mengenali dulu kebutuhan murid kita. Tidak bisa kita samakan satu kelas, misalkan 35 siswa memiliki kemampuan yang sama, tidak Bapak Ibu. Jadi ternyata murid kita ini memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Tujuan pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Perubahan paradigma belajar tadi yang pertama, yaitu mengubah pendidikan harus berpusat pada murid. Jadi guru di sini hanya membimbing, mengarahkan. Pusat pendidikan kita adalah pada murid. Kemudian menghargai perbedaan dan karakteristik setiap siswa. Ini sudah masuk ke tahapan seperti berdiferensiasi tadi. Jadi kita menghargai perbedaan dan karakter siswa masing-masing. Berikutnya, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, menuntun siswa dalam mengembangkan bakat dan minat. Dan yang terakhir, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apa sih makna disiplin? Nah, kita pasti bertanya-tanya, disiplin itu apa ya? Nah, di sini kita bisa belajar tentang makna disiplin. Kalau dari sisi bahasa, nah ini disiplin berasal dari kata disiplin ya, yang artinya belajar. Nah, mengacu pada disiplin diri, kemudian memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan masih banyak pengertian disiplin berdasarkan para ahli. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi ini sudah saya rangkum. Jadi nilai kebajikan itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Di sini Bapak dan Ibu bisa memilih yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Ada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada 3 yang lainnya. Berdasarkan Ibu, kemudian berdasarkan 9 pilar karakter, dan juga ada berdasarkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini sudah ada rangkumannya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, terkadang kita masih bingung membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Benar apa tidak Bu, Pak? Ya, hukuman itu yang semacam apa ya? Kemudian konsekuensi itu yang bagaimana? Kemudian restitusi itu yang seperti apa? Nah, ini ada ciri-cirinya Bapak dan Ibu. Untuk hukuman memiliki 5 ciri. Yang pertama, sistem yang kita buat atau yang dibuat itu tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi kalau kita menghukum muridnya tidak takut, itu dikatakan gagal atau tidak berjalan. Kemudian mendorong menyerahkan diri. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau terkadang kita marah kepada siswa kok tiba-tiba mereka berbohong, nah itu sebetulnya reaksi yang wajar. Dari sini ada menyembunyikan kesalahan, dia mungkin merasa takut untuk dihukum, sehingga mencari alasan lah agar kesalahannya tidak terlihat. Berikutnya, dibuat oleh guru, jadi hanya sepihak saja. Yang kelima, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang sifatnya negatif. Ini yang hukuman. Lain halnya dengan konsekuensi. Ini sedikit berbeda Bapak dan Ibu.
Kalau konsekuensi yang pertama di sini adalah memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus-menerus. Jadi tidak saat itu saja, tapi ada nanti tindak lanjutnya, perubahan sikap dari siswa itu seperti apa. Jadi terus-menerus dikontrol. Yang kedua, mendorong kepatuhan. Jadi tidak lagi mereka merasa takut, tapi merasa patuh atau menghormati guru tersebut. Yang ketiga, anak belajar taat peraturan. Yang keempat, dibuat oleh guru dan murid. Nah, di sini murid dilibatkan dalam konsekuensi yang akan dia jalani nantinya. Nah, yang kelima, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kalau tadi hukuman sifatnya negatif, konsekuensi di sini positif. Ini juga berbeda dengan restitusi. Nah, di dalam restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi dia yang mencari kesalahan dia sendiri. Menurut dia nanti kita akan menanyakan apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai ataukah tidak. Nah, ini yang menentukan adalah murid atau siswa, bukan gurunya. Berikutnya yang kedua, mendorong disiplin positif. Yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah. Yang keempat, dibuat oleh murid. Jadi guru tidak terlibat dalam konsekuensi yang akan dia jalani. Sepenuhnya muridlah atau siswalah yang menentukan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, yang kelima, anak memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atau kendali. Baik, dari ketiga hal ini, Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada? Ya, baik. Saya ada beberapa kasus. Nanti saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan apakah kasus yang akan saya tampilkan dalam slide tersebut itu termasuk hukuman, termasuk konsekuensi, ataukah restitusi. Nanti bisa ditempel di depan. Ya. Ini warna-warni Gus. Gus. Sembarang warna-warni. Sekarang sebelum nulis Pak. Ini pulpennya. Menulis nanti jawabannya. Kok saya urung ada soalnya. Sabar guys, sabar. Sabar ya, belum ada soalnya. Nah, ini tempat menempelnya malah terlepas. Play. Iya, kurang. Akban udah. Udah berarti Bu. Oh. Udah, sudah Bu, bisa. Baik, sudah mendapatkan semua Bapak dan Ibu. Sudah. Nah, sekarang kasus yang pertama. Nah, ini. Satu, ada 7 nanti, tidak usah banyak-banyak, 7 saja. Tindakan guru kepada murid. Nah, tindakannya apa di situ? Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ini termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Silakan diberi nomor 1. Terus dijawab. Ini berarti 1 untuk 7. Iya, 1 untuk 7. Pilihan nih, nomor 1 jawabannya apa? 1 apel untuk 7 pertama, Pak. Untuk 7 kasus. Cuman Bos, gua. Nah, sabar Pak, ada yang baru nulis Pak. Oh iya. Loh, ini siapa Bu? Silakan. Ya. Oh iya. Ya. Oke. Lanjut, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang kedua. Tindakan guru kepada murid. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah.
Apakah itu termasuk hukuman, termasuk konsekuensi, ataukah restitusi? Institusi. Kemana ya? Sanggup jawab Bu, ayo Bu. Menurut hati nurani Ibu itu termasuk apa? Nah ini termasuk restitusi boleh. Bos Bu, nggak sampai. Oke. Bisa sambil dinikmati ya, Bapak dan Ibu ya. Siap. Siap. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga. Nah, tindakan guru kepada murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Apakah itu hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Itu apelnya enggak perlu diberi nama, enggak apa-apa Pak. Iya, kalau dikasih nama juga enggak apa-apa. Kasih nomor absen. Baik, kita lanjut yang keempat. Nah, tindakan guru kepada murid, murid diminta push up. Ada yang seperti ini? Biasanya bapak-bapak ini. Murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR. Kok kamu tidak mengerjakan PR? Push up 15 kali. Ada ya? Dulu. Nanti setelah ini jangan. Berdiri di depan kelas paling. Sampai pingsan Pak. Baik, saya lanjutkan yang kelima. Tindakan guru kepada murid mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret. Jadi mengganti kertas temannya yang dirusak tadi, yang dicoret-coret. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang keenam, tindakan guru kepada murid berjemur di lapangan karena tapi ada tidaknya ya. Karena mengobrol di kelas. Beda saja kata tidaknya ini. Terlalu bersemangat, jadi tidaknya tersertakan di ketik. Berjemur di lapangan, disuruh berjemur. Sehat ini anaknya nanti Pak. Iya. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Nah, tindakan guru kepada murid. Murid diminta bertelanjang kaki, nyakar ya, nyakar. Bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Karena tidak memakai sepatu hitam. Pernah Bapak dan Ibu melakukan ini? Pernah. Nah, pakai sandal Bu ya. Iya Bu ya. Pakai sandal ya Bu ya. Baik, sekarang saya persilakan Bapak dan Ibu menempelkan di bagian yang polos. Kita kan mulai. Dia lebih berwarna dari ini. Terima kasih Pak Rani. Iki loh. Terus. Baik, kita evaluasi sedikit salah 2 atau salah 3 dari jawaban Bapak dan Ibu ya. Ya, saya ambil yang warna pink 1, yang warna peach 1, dan warna ini kuning ini. R. Iya. Yang pertama, kasus pertama tadi ada yang bersifat hukuman restitusi. Nah, sebetulnya ini Bapak dan Ibu. Nah, itu jawabannya. Jadi mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Iya. Karena itu ada nilai pendidikan untuk siswa yang sifatnya positif, jadi tidak hanya negatif. Dengan mencatat, dia akan mengingat bahwa dia tidak akan datang terlambat lagi. Berikutnya,
Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Nah, ini baru hukuman. Nah, ini anak kan tidak ditanya dulu ya kan, dia terlambat kenapa, alasannya apa, tapi langsung diberikan hukuman. Berikutnya yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas juga merupakan konsekuensi. Dia yang nyoret, maka konsekuensinya dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Lanjut, murid diminta push up, jelas sekali bahwa ini adalah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas temannya yang dicoret-coret, tadi adalah konsekuensi, bertanggung jawab. Belum ada restitusi nih Bu. Iya, karena kalau restitusi prosesnya panjang melalui segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama. Berikutnya, berjemur di lapangan karena mengobrol ya di kelas adalah hukuman yang berupa fisik, biasanya berupa hukuman. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki. Nah, ini juga berupa hukuman. Baik, ini tadi sedikit contoh kasus tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak kita itu unik? Kenapa sih dia sudah tahu aturan tapi kok masih saja melanggar? Ternyata murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Berdasarkan realitas kebutuhan setiap manusia itu sangat berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa saja kebutuhan orang? Nah, ini ada yang diterima atau disayang. Jadi setiap orang pasti menginginkan kasih sayang, ingin disayang, betul ya? Ya. Kita pun juga begitu ya, pengen disayang, tidak ingin ya. Ada yang kebutuhan itu bisa itu maksudnya apa ya? Dihargai ya, dia dianggap itu mampu atau menguasai, disanjung seperti itu. Ada kebutuhan yang senang, bersenang-senang misalkan. Happy, disuruh batek terus ya juga kita nanti stres. Ya, betul. Bekerja terus tanpa libur stres juga ya, stres ya. Harus ada liburnya, harus ada senangnya. Dan ada yang memiliki kebutuhan bebas. Mungkin ini kasus anak-anak yang bolos. Nah, itu ternyata dia butuh kebebasan sehingga dia mencari kebutuhan hidup dasarnya dia. Nah, dari sini kita harus bisa menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh murid kita. Baik, kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Kebutuhan diterima atau disayang. Nah, kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan diterima atau disayang ini terpenuhi dengan usaha-usaha memahami karakter satu sama lain. Jadi saling memahami. Kalau tidak saling memahami tidak ada cinta di antara kita nanti ya kan, harus saling memahami. Kemudian kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Tidak bisa kasih sayang itu satu pihak, tidak bisa. Aku maunya ini, tapi tidak mau menghargai yang lain, tidak bisa. Harus saling ya. Kemudian komunikasi yang baik dan memberi perhatian. Saya yakin setiap orang pengen diperhatikan. Tapi mungkin terkadang kalau kita bisa introspeksi diri, kita lupa kalau kita ingin diperhatikan, tapi kita juga lupa memperhatikan orang lain. Nah, ini yang mungkin menjadi PR terbesar kita ya. Jadi kalau kita memang ingin dihargai seseorang, sudah selayaknya kita mulai dari diri sendiri untuk bisa menghargai atau memperhatikan orang lain. Ini untuk kebutuhan diterima atau disayang. Selanjutnya kebutuhan yang kedua, ini adalah kebutuhan bisa. Bisa itu apa sih? Nah, ini kebutuhan dasar, ramah dada sampean ya Bu, Pak. Dasar saking buru-burunya. Terkait dengan kebutuhan, iya ini aduh. Ya, maklum manusiawi. Dasar bisa terpenuhi dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi serta kasih sayang orang tua dan keluarga. Ini melibatkan komponen yang ada dalam keluarga.
bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkannya, menyampaikan, berkomunikasi, berkolaborasi dengan baik, berusaha mendapatkan perhatian, dan kemudian menyampaikan kepada orang terpercaya dan bisa mendukung. Kalau saya ini secara global itu intinya setiap anak, ini kita membicarakan siswa, itu ingin dihargai. Jadi karya mereka di mata kita, sesederhana pun karya mereka, saya tidak mengatakan jelek, sesederhana pun karya mereka, kalau dihargai mereka akan merasakan sesuatu yang ada dalam dirinya itu tambah bersemangat. Oh bagus sekali. Nah saya punya anak usia TK, itu belum bisa mewarnai, warnanya masih satu dan itu pun keluar garis. Tapi ketika dia menunjukkan, kok kita langsung kok gini deh, ini kan tidak boleh gini, itu nanti mereka akan down. Nah ini kebutuhan mereka untuk bisa dihargai. Oh iya sudah bagus, coba nanti lain kali kita hati-hati ya biar tidak lewat garis ya, pasti lebih bagus. Nah seperti itu, jadi tinggal pengemasan bahasanya saja. Kebutuhan yang ketiga adalah senang. Saya rasa ini sudah cukup memahami semua. Iya, kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar senang ini terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan senang. Apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak didasari rasa senang, itu pasti terasa berat. Kalaupun kita nanti misalkan melakukan atau mengikuti pelajaran kok tidak senang, pasti akan terasa lama. Tapi kalau sudah ada rasa senang, semua akan terasa ringan, cepat, dan waktu berjalan begitu saja ya. Selanjutnya adalah kebutuhan bebas. Ini yang terakhir, yang keempat, yang kebutuhan bebas. Kebutuhan bebas ini kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai dengan kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Jadi kita membebaskan mereka atau kita bisa memilih kemampuan berdasarkan skill masing-masing. Baik itu Bapak Ibu mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal dan motivasi eksternal internal ya, seperti yang sudah ada di tayangan. Nah selanjutnya biar nanti kita bisa mengetahui sebetulnya posisi kita sebagai guru itu apa saja sih. Nah ini Bapak dan Ibu, guru ini memiliki beberapa posisi kontrol. Nah ada posisi menghukum atau penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ya, ada posisi pemantau, kemudian ada juga posisi manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini, Bapak dan Ibu lebih cenderung ke yang mana? Pak Irwan lebih cenderung ke mana Pak? Manajer Bu. Pakai ini Pak. Ya. Ke manajer ya Pak ya? Ya, manajer. Iya, bisa diberi contohnya Pak, satu saja. Saat kita mengajar tadi kita hanya mengarahkan saja. Artinya jadi siswa nanti kita arahkan, nanti siswa yang bekerja seperti itu. Oh iya. Terus adakah yang lain mungkin sebagai teman? Bunita itu kayaknya ya. Bunita. Sepertinya dari tadi pengen jawab ya Bu ya. Iya, menurut Ibu yang sesuai dengan diri Ibu itu posisi kontrol guru yang mana ini Bu? Dari 5 ini, Ibu yang mana? Oh. Iya. Jadi Bu, Iya. Sesuai dengan namanya. sesuai dengan keadaan Ibu yang kita hadapi, karena permasalahan kebetulan saya guru BK. Oh, nggih. Jadi kebetulan saya mungkin pernah melakukan 5 posisi kontrol guru ini Sekaligus ya. Tidak sekaligus, Luar biasa. tergantung Oh, dari kasus tergantung yang saya kasusnya. hadapi. Jadi kalau menurut saya nggih Bu nggih, itu
ketika kita di sini sebagai posisi penghukum, pastinya kan kita menyesuaikan kasus apa dulu yang kita tangani saat itu. Gitu. Kemudian ketika kita menjadi posisi teman, pastinya sebagai seorang guru, apalagi ini guru BK, untuk kita supaya siswa mau bercerita dengan kita kan harus mau, kita harus bisa mengambil hati anak itu supaya dia mau bercerita ke kita. Jadi di situ kita menerapkan posisi teman. Akan tapi ketika kita menerapkan posisi teman itu, kita itu harus tahu atau tetap ada di batasan tertentu. Gitu. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman, akan tetapi harus ada batasannya. Karena untuk anak, karena kebetulan kita di SMK, kita kan berbeda dengan yang SD maupun sesuai dengan perkembangannya itu kan. Kalau kita terlalu memposisikan kita sebagai teman itu tadi, maka nanti bisa terjadi miskomunikasi atau miskonsepsi bahwa miskonsepsi bahwa anak itu tadi, bahwa anak itu nanti akan caranya terlalu menganggap kita sebagai teman dan gampang seperti itu. Jadi kita harus tahu itu, Bu. posisi kontrolnya seperti apa Dengan batasan tadi ya, batasan. ya. Jadi nanti setiap permasalahan kan berbeda-beda, nanti penanganannya pun berbeda-beda. Pernah jadi pemantau juga ya, Bu ya? Iya, kalau pemantau mungkin pernah, Bu. Tergantung dari kasusnya. Oh, dari kasusnya juga. Karena BK ya memantau terus ya, setiap saat. Yang paling susah dari kelima ini yang mana, Bu? Manajer, Bu? Oh, yang mana? Kalau menurut saya itu kalau saya sebagai penghukum, Bu. Oh, itu paling susah. Itu yang paling susah. Hati nurani saya itu Masa iya, Bu? Iya, seperti itu. Iya. Tepuk tangan untuk Bu Nita, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Nita. Ini pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dari Bu Nita. Memang kalau BK itu Semuanya masuk. satu untuk semua ya, kayak salah satu channel televisi saja itu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nita, mari kita coba mencari tahu ciri-ciri dari kelima posisi kontrol guru ini ya Bapak Ibu. Yang pertama posisi penghukum. Nah ini mungkin Bu Nita kalau kasus-kasus tertentu tadi yang memang anak sudah tidak bisa ditolerir ya, kan ada batas-batasnya ya Bu ya, ada peraturannya. Nah ini terdiri dari beberapa ciri-ciri. Guru berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, tapi tidak sampai nunjuk-nunjuk ya Bu ya, tidak boleh. Iya. Kemudian berkaca pinggang ki ngenten Bu. Malang kerik ya bahasa Jawane ngonten. Membentak. Hukuman bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, psikis mungkin dibentaknya di depan orang banyak, nah itu psikis ya. Dampak posisi penghukum. Ternyata itu kita ada dampaknya kalau penghukum. Satu, murid menjadi pendendam. Pernah Bu muridnya dendam sama Bu Nita pas dihukum itu pernah? Kebetulan tadi kan saya posisi yang paling sulit adalah sebagai penghukum karena bertentangan dengan hati nurani saya. Jadi jarang dipakai ya Bu ya. Jarang dipakai. Kemudian tidak menyukai guru. Ala iku apa? Nah itu. Kalau tidak disukai kadang bisa jadi kehadiran kita tidak diharapkan ya. Mereka akan senang kalau jamnya malah kosong seperti itu. Berikutnya tidak menyukai pelajarannya. Nah ini yang paling bahaya. Tidak suka gurunya, pelajarannya juga tidak disukai. Nanti akademisnya juga bisa turun. Nah ini untuk posisi penghukum. Berbeda dengan ini, posisi pembuat rasa bersalah. Kalau dulu saya sering yang ini, dulu curhat secara jujur iya, pembuat rasa bersalah. Kita seakan-akan itu membuat mereka itu merasa bersalah telah memperlakukan kita seperti itu gitu loh. Ternyata tidak boleh juga ya. Jadi guru berbicara dengan nada cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya sedikit menyalahkan murid ya. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita ya. Biyen ngono ya, dulu pernah ini saya jujur saya pernah. Jadi masa kamu tidak kasihan sama saya, sudah
kesini demi kalian, itu dulu pernah, tapi ternyata seperti itu tidak dibenarkan. Karena apa? Nah ini berdampak pada murid, nanti murid menjadi merasa bersalah. Psikis. Ya, psikisnya kena ya, kena mental dia nanti, kasihan. Berikutnya murid menjadi rendah diri. Bukan rendah hati, tapi malah jadinya rendah diri. Kemudian murid menarik diri dari lingkungan. Jadi dia merasa, oh biar saya nanti tidak menjadi penderitaan orang lain, saya malah cenderung menarik diri, tidak berekspresi tapi menarik diri. Nah ini juga ternyata pembuat rasa bersalah tidak pas kalau kita terapkan pada murid atau peserta didik. Berikutnya, posisi menjadi teman. Ini mungkin sedikit pas, tapi dengan tadi catatan dari Bu Nita betul sekali, saya setuju. Dengan batasan tertentu, biar kita tetap tidak disepelekan tadi ya Bu. Ciri-cirinya bagaimana? Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Selebihnya dampaknya pada siswa atau murid apa? Nah ini ada 2 dampak. Murid akan bergantung pada satu orang. Jadi tadi kalau kita tidak memberi batasan, dia akan bergantung pada satu orang saja, gurunya tadi. Berikutnya murid tidak mandiri, tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia hanya menuruti apa yang dikatakan oleh gurunya. Selanjutnya, posisi pemantau. Ini hanya memantau. Guru bersuara dengan nada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa yang selalu melakukan kesalahan dan akan diberi sanksi. Jadi memantau. Dampaknya seperti yang dilihat, seperti yang dapat Bapak dan Ibu persani. Yang pertama, murid akan menghitung semua dampak yang akan diterima, baik sanksi atau hadiah pada saat melakukan sesuatu. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Ternyata kalau kita memantau, dia juga tidak bisa mandiri secara sepenuhnya untuk mengatasi permasalahan yang telah dia ciptakan sendiri ya. Kemudian yang paling bagus itu yang mana? Ternyata yang ini Bapak Ibu. Paling bagus tapi agak sulit seperti yang dilakukan Pak Irwan tadi. Luar biasa, Pak Irwan sudah bisa menjadi seorang manajer ketika memposisikan guru tadi ya, posisi guru sebagai manajer. Cirinya guru akan bersuara dengan nada netral, tidak lembut, tidak keras, tapi lebih ke netral. Tidak bernada tinggi, tidak emosional. Kemudian tercipta identitas yang positif untuk memecahkan masalah. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran siswa. Dampaknya pada siswa apa? Murid menjadi mandiri. Jadi kalau kita tidak terlalu lembut, dia tidak akan manja seperti itu ya. Jadi mandiri. Kemudian percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Terus bagaimana agar kita nanti tidak menjadi penghukum, tidak menjadi pembuat rasa bersalah, tidak menjadi yang lain-lainnya, agar kita bisa menjadi guru yang memang bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu bisa memulai dari keyakinan kelas. Nah ini. Jadi keyakinan kelas inilah kunci dari segala permasalahan yang akan dilakukan siswa tadi. Ketika siswa melakukan pelanggaran dengan keyakinan, kita kembalikan lagi. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai? Kalau belum, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah ini berawal dari keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, ini ada pendapat dari ahli Gosen namanya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi kalau kadang memang benar kok, kita kalau dikasih nasihat tapi hati nurani kita belum terketuk, itu justru malah halah, kan kayak gitu ya. Bahasa halah itu sederhana tapi efeknya luar biasa. Kalaupun tidak ada yang menasehati, tapi kalau dari intrinsik, dari diri kita sendiri itu sudah tahu apa yang kita lakukan tidak sesuai. Nah ini nanti akan
timbul reaksi yang luar biasa untuk memperbaiki diri ya. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Terus langkahnya apa saja untuk membentuk itu? Nah ini bisa kita tempuh dengan beberapa langkah Bapak dan Ibu. Di antaranya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan isinya bersifat umum, tidak khusus. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat dilaksanakan di kelas. Kemudian semua anggota kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas, harus disertakan semua. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah ada keyakinan kelas, barulah kita bisa memulai untuk restitusi. Nah ini, jadi restitusi ini sebetulnya merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Melalui segitiga restitusi, guru akan dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan penawaran tapi bukan paksaan. Ditawari solusi tapi tidak memaksa, sesuai dengan keinginan mereka. Ciri-cirinya apa? Nah ini ada 6 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, penawaran. Kita memberikan penawaran, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang keenam, restitusi memberikan solusi atas permasalahan siswa. Nah ini ciri-cirinya. Langkahnya ada 3, biasanya disebut dengan istilah segitiga restitusi. Apa saja? Nah ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan cara seperti apa? Nah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kuncinya ini, kita memberikan pengertian kepada anak bahwa kesalahan yang dia buat itu wajar atau manusiawi, karena manusia memang tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kan begitu ya Pak Bu ya? Iya. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan mereka yang mungkin kita anggap tidak sesuai atau salah. Nah ini pemahamannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah seperti ini. Jadi tanya dulu alasan dia melakukan, terus tindakan yang untuk memperbaiki apa itu kita sampaikan. Dan langkah restitusi yang ketiga adalah keyakinan. Kita tadi kan sudah membahas tentang keyakinan ya Bapak dan Ibu. Kita kembalikan lagi ke keyakinan yang telah kita sepakati dengan mereka. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat? Terus kamu melanggar yang mana? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah itu kita tanyakan. Jadi kita tawarkan solusi-solusi tapi tidak memaksa anak tadi. Nah, kalau digambarkan seperti ini Bapak dan Ibu. Inilah tadi yang disebut dengan segitiga restitusi. Saya ada sedikit contoh dari tugas saya sebelumnya.
tentang penanganan atau skenario, lebih tepatnya skenario karena anak tersebut memang tidak melakukan kesalahan tapi hanya pemenuhan tugas. Skenario restitusi yang saya buat. Nah, mohon izin untuk menampilkan videonya biar nanti kita saling belajar ketika ada anak yang mengalami permasalahan, Bapak dan Ibu bisa menetapkan restitusi untuk memecahkan permasalahan sebagai posisi kontrol manajer. Ya, guru sebagai manajer tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 3 Jepara. Video ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Kasus pertama, Julisa tidak terima ketika ia hendak menyampaikan pendapat selalu disela oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario menyelesaikan masalah menurut segitiga restitusi. Julisa, Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan temanmu ya? Iya Bu, hati saya kesel. Kenapa kesel? Karena dia terus menyela-nyela pendapat saya. Saya merasa tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dan berpendapat, Bu. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu kesel. Jika ibu ada dalam posisi kamu, ibu mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan pada temanmu itu? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dan tanpa sadar saya menggugat meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah berusaha berbuat menghargai dia saat kelompok menyampaikan pendapat. Bukankah seharusnya dia juga menghargai pendapat yang saya sampaikan? Ya, wajar lah jika kamu marah karena kamu tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Ibu sangat menghargai karena kamu tidak berbuat yang lebih parah dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu, saling menghargai antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu itu? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menghargai pendapat teman yang lain. Apabila saya hendak menyampaikan pendapat, saya akan menunggu teman saya sampai dia benar-benar sudah siap mendengarkan pendapat saya. Ya, tepat sekali tindakanmu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julisa Istiqazia dari 10 anak 1. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Nayu untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman saya. Saya seharusnya belajar bersabar dan lebih menghargai teman-teman saya. Kasus kedua, Evon sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario menyelesaikan masalah menurut segitiga restitusi. Evon, tadi Ibu mendengar laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Evon, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya kembali.
Evan, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Evan sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Evan sering datang terlambat? Saya sering datang Bu sambil main HP. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama? Tahu Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, apa bukan? Iya Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting apa tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Kemudian pekerjaan jadi tidak menumpuk dan juga kita bisa melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Iya Ivon, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ivon, kamu sudah menemukan solusinya. Selanjutnya, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan dari kelas 10 MPLB 1. Terima kasih Bu Maria, saya senang sekali telah diajak diskusi dengan Bu Maria. Untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tidak akan begadang lagi dan tidur lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi contoh dari restitusi yang sudah saya skenariokan bersama anak-anak. Kenapa skenario? Karena memang kebetulan itu hanya acting ya untuk memenuhkan tugas. Nah, tapi dari skenario yang saya buat, kita bisa sedikit memiliki gambaran bahwa ternyata setiap anak atau murid ketika melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kemudian suatu kesalahan itu memang bukan merupakan akhir dari segalanya, bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada murid, kepada siswa, bahwa manusia itu tidak luput dari berbuat salah. Itu adalah hal yang wajar. Jadi biar mereka mentalnya tidak down terlebih dahulu. Setelah itu baru kita cari tahu dulu apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati ataukah tidak. Mereka akan menemukan sendiri, oh ternyata tidak. Nanti akan secara alami terbentuk melalui restitusi. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin memberi tanggapan, saya persilakan. Pak Jati. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi dari yang disampaikan tadi, khususnya di segitiga restitusi, ternyata yang sudah kita laksanakan selama ini, kita punya pandangan baru bagaimana menangani permasalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, memang kalau dari sistemnya segitiga restitusi memang paling bagus ya menurut saya pribadi untuk menangani anak yang dampaknya sangat positif bagi anak. Lebih ke situ sih Bu. Jadi untuk pembiasaan positif khususnya di penanganan kesalahan anak, segitiga restitusi merupakan ilmu yang baru lah untuk bisa nanti kita terapkan saat kita menemukan kasus pada anak. Lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Zaki, terima kasih kembali. Selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari Bu Liza. Monggo Bu Liza. Terima kasih Bu Maria. Jadi kalau sebelumnya mungkin saya terutama pribadi
ada di posisi sebagai teman ya, tapi ternyata setelah melihat pemaparan Bu Maria, saya jadi lebih mengerti. Saya akan berusaha memposisikan diri sebagai manajer buat murid-murid saya. Jadi ini sebuah pemahaman baru yang bermakna dan saya sangat berterima kasih. Sama-sama Bu Liza. Satu lagi, Pak Adi. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang telah ditampilkan, kita mendapat gambaran jelas bagaimana sih proses kita merestitusi siswa kita yang melakukan kesalahan. Cuma ada satu pertanyaan Bu Nifu. Siswa tadi cenderung kooperatif terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, bagaimana seandainya ketika kita mendapati siswa yang sulit untuk bicara atau dia itu takut untuk mengungkapkan kesalahannya apa, sehingga kan untuk menemukan solusi juga kesulitan. Mohon saran dan masukannya. Itu aja, terima kasih. Sama-sama Pak Adi. Baik, untuk menangani siswa yang mungkin cenderung lebih susah diajak untuk berkomunikasi atau tidak kooperatif, kita sebetulnya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam hal ini, sebagai seorang guru atau wali kelas, kita kan biasanya memiliki tim ya Pak, ada BK dan juga ada orang tua. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan beberapa elemen dari sekolah untuk bagaimana cara menangani permasalahan siswa ini. Semoga bisa memberikan jawaban. Begitu ya Pak Adi. Sama-sama. Baik teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti desiminasi pada pagi hari ini. Tidak lupa, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam hal menambah wawasan kita untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh KHD. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan, demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya Maria Ulfa mohon undur diri. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata desiminasi modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.